Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pramudita, nomor induk mahasiswa 2892150015, kelas malam B, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan tugas ujian tengah semester Ekonomi Syariah dengan dosen aku, Bapak Sunardi FM. Bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Jawabannya, konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat Muslim, sehingga setiap aktivitas manusia, termasuk di dalamnya, adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk pada hukum Islam. Yang kedua, jelaskan latar belakang kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi kapitalis. Jawabannya, ilmuwan ekonomi konvensional memiliki pandangan bahwa manusia dan masyarakat itu senantiasa memiliki kebutuhan, baik kebutuhan itu berupa barang maupun jasa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, akan muncul suatu problem yang selanjutnya akan dianggap sebagai problem yang paling mendasar, yaitu terbatasnya sarana pemenuhan kebutuhan manusia yang disediakan alam ini. Yang dimaksud dengan problema yang mendasar dalam disiplin ilmu ekonomi selalu dikaitkan dengan masalah kelangkaan. Dengan kata lain, jika tidak ada kelangkaan dalam arti semua barang sama melimpahnya seperti udara, maka ilmu ekonomi akan hilang sebagai suatu pokok pikiran dari ilmuwan ekonomi. Oleh karena itu, kelangkaan dapat dianggap sebagai asal muasal dari masalah-masalah ekonomi. Bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Pada tahun 1776, Adam Smith, seorang ekonom klasik, menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nations, di mana salah satu prinsip yang ditawarkan adalah kebebasan pasar. Adam Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas, justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat yang akan menstimulus pasar menuju kesetimbangannya. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini juga sering dikenal dengan laissez-faire atau let it be. Konsep ini berkembang pesat dan klimaksnya adalah munculnya revolusi industri. Jika semua problem ekonomi, mulai dari problem produksi, konsumsi, maupun distribusi, telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain? Jawabannya, perlu, karena mekanisme pasar tidaklah selalu efektif dan efisien. Mengapa? Pertama, karena informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia, sehingga ada kalanya menimbulkan kelebihan atau kekurangan persediaan dalam pasar. Informasi kebutuhan konsumen tidak selalu dapat ditangkap oleh supplier, dan sebaliknya. Kedua, kompetisi juga tidaklah selalu efektif
Persaingan yang tidak sehat seperti adanya monopoli akan sangat mengganggu keseimbangan pasar. Ketiga, lahirnya dampak buruk industri seperti isu lingkungan. Keempat, akan muncul kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh pasar, seperti fasilitas-fasilitas publik. Contoh dari kegagalan pasar tersebut adalah terjadinya Great Depression pada tahun 1930. Dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi, maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Problem produksi adalah problem yang menyangkut kuantitas, banyak sedikitnya jumlah barang dan jasa yang harus tersedia di pasar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Disinilah akan muncul pertanyaan, apa dan berapa barang atau jasa yang harus diproduksi jika problem ini muncul. Maka dengan mengandalkan pada mekanisme harga yang terbentuk di pasar bebas, problem ini akan dapat selesai dengan sendirinya tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Untuk problem konsumsi juga dapat muncul di bidang produksi, sebab untuk memproduksi suatu barang atau jasa, suatu perusahaan harus mengkombinasikan berbagai faktor produksi. Problem ini muncul karena faktor-faktor produksi yang tersedia di pasar ada banyak ragamnya, sehingga produsen harus melakukan pilihan yang harus disesuaikan dengan ketersediaan dana yang dimiliki. Problem distribusi akan muncul ketika masyarakat bertanya, siapakah yang harus berperan aktif di dalam mendorong terjadinya perputaran arus barang, jasa, maupun faktor-faktor produksi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah pemerintah harus ikut berperan dan mendistribusikan di tengah-tengah masyarakat? Jawabannya tidak perlu. Distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat akan dapat selesai dengan sendirinya cukup dengan menggunakan mekanisme harga yang terbentuk dalam mekanisme pasar bebas. Negara tidak perlu turun tangan untuk mendorong terjadinya distribusi ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun, akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Karena Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif yang telah menetapkan tatanan yang utuh untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagai way of life, Islam menata segala aspek kehidupan mulai dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan hingga seni dan budaya. Apabila konsep Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan pijakan perekonomian suatu negara, tentunya perekonomian tersebut akan berjalan lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuannya. Namun kenyataannya memang belum semua negara muslim di dunia menerapkan dasar tersebut. Selanjutnya, di dalam artikel ini dijelaskan tentang bagaimana ekonomi Islam yang biasa juga disebut sebagai ekonomi syariah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya Indonesia sebagai negara dengan basis muslim terbesar se-Asia. Soal selanjutnya ada di masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Jawabannya, fakta di kehidupan ini, manusia memproduksi barang dan jasa tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri. Sebagian besar barang dan jasa yang diproduksi manusia adalah
untuk kepentingan atau kebutuhan manusia lain. Petani ketika menanam padi, sebagian besar tentu untuk kepentingan orang lain. Hanya sebagian kecil yang hanya sebagian kecil saja yang dikonsumsi sendiri. Produsen baju akan memproduksi baju sebagian besar tertentu untuk kepentingan orang lain. Hanya sedikit saja dipakai sendiri. Selanjutnya, fakta yang menunjukkan bahwa di lapangan, proses transaksi inilah yang lebih banyak menimbulkan problem ekonomi dibanding masalah produksi barang dan jasa. Berbagai sumber konflik, pertikaian, perebutan, keserakahan, kezoliman, penindasan, ketidakadilan, penyelewengan, penyimpangan, kerubutan, kesalahpahaman, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.